Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zahadatu fid dunya laysat bi tahrimil halal wala idha'atil mal, walakinna az-zahadah fid dunya an la takuna bima fi yadayka awsaqa minka bima fi yadillah, wa an la takuna fi thawabil musibah idza anta usibta biha argaba minka biha law annaha ubqiyat laka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zuhud pada dunia itu, ujar Nabi kita, bukan mengharamkan yang halal. Zuhud pada dunia itu bukan mengharamkan yang halal. Kalau hendak makan yang bagus-bagus, kalau hendak makan yang nyaman-nyaman, kalau hendak guring betilam, bukan itu pengertian zuhud. Bukan pula menyia-nyiakan harta. Tetapi zuhud pada dunia itu artinya bahwa adalah sesuatu yang di sisi Allah lebih engkau percayai dari sesuatu yang ada di tangan engkau. Satu itu. Sesuatu yang ada di sisi Allah lebih engkau percayai dari yang ada di tangan kita. Artinya apa? Artinya orang zuhud itu pertama adalah pemurah. Pemurah. Karena harta-harta yang kita berikan di jalan Allah, itulah harta kita. Sudah kita titipkan di sisi Allah. Nah, kita hari ini bersedekah 10.000, itulah sudah harta kita yang tersimpan di sisi Allah. Kita semalam bersedekah 100.000, itulah harta kita yang tersimpan di sisi Allah. Nah, yang tersimpan di sisi Allah itu lebih kita percayai, lebih kita pegang dari apa yang tersisa di tangan kita di dunia ini. Nah, itu pertama zuhud seperti itu. Jadi orang zuhud itu artinya dia terhadap harta-harta yang masih ada di tangannya itu belum ada rasa memiliki. Yang dia anggap miliknya adalah yang sudah dia dahulukan kepada Allah. Yang dia wakafkan, yang dia hadiahkan, yang dia sedekahkan, itulah yang dia pegang. Nah, satu. Yang kedua, ujar Nabi, zuhud itu adalah andai kata harta yang dia miliki itu dapat musibah, maka pahala musibah itu lebih dia senangi daripada harta itu sendiri. Nah, itu. Kita bisa harta nih. Bisa harta karena musibah, harta kita berkurang atau habis, kan berpahala tuh. Musibah itu pasti berpahala. Nah, lalu pahala itu lebih kita senangi daripada kekalnya harta itu. Bila hati kita bisa demikian, berarti kita punya sifat zuhud. Nah, jadi keterangan Nabi tadi ada dua macam syaratnya zuhud itu. Pertama, yang ada di sisi Allah itu lebih kita percayai, lebih kita pegang dari yang masih ada di tangan kita. Satu. Yang kedua, harta-harta kita yang ada ini andai kata dapat musibah, pahala musibah lebih kita sukai daripada harta itu andai kata dia masih ada. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi kalau kita bisa demikian, kita bersifat zuhud. Bila kita bersifat zuhud, kita sahibul karamah. Kita orang yang punya karamat. Artinya kita waliullah, kita menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadinya dapat bencana, musibah hartanya, nggak ada bapak. Kadada sampai yang hajat supaya dapat, kadada. Ada. Kenapa? Karena dia menganggap pahalanya lebih baik daripada harta yang ada itu. Nah, itu orang zuhud macam itu. Waqad qila, sungguh dikata orang, la tadullu ala fahmil abdi wa nurih kasratu ilmihi wala kasratu wirdih
wa inna ma yadullu alaihi zuhduhu fid dunya wa bizuhdi tahsunul a'mal wa tazkul ahwal. Dikatakan orang tidaklah menunjukkan atas pahamnya seorang hamba dan bercahayanya seorang hamba banyaknya ilmu, banyaknya wirid. Orang banyak berilmu, orang banyak wirid, belum tentu ada cahaya. Hanya saja menunjukkan atasnya itu zuhudnya pada dunia. Nah, kalau orang itu bersifat zuhud, berarti orang itu punya cahaya. Orang itu punya cahaya. Dengan zuhud inilah amal kita menjadi baik, keadaan kita menjadi bagus. Kada sulit. Ikhlas contohnya. Ikhlas itu sulit bagi orang-orang yang hubud dunia. Bagi orang zuhud, ikhlas itu mudah. Kenapa? Karena orang zuhud ini kada ada kepentingan dengan dunia. Kepentingannya hanya akhirat. Jadi orang zuhud ini kalau bersedekah, inya ikhlas. Kalau sembahyang, inya ikhlas. Berbuat kebaikan, inya ikhlas. Kenapa? Karena orang zuhud ini kada memandang lagi dunia ini. Kan riya itu memandang dunia. Riya itu hendak minta puji, hendak minta upah, itu riya. Berarti ada kepentingan dunia. Nah, kita sulit ikhlas kalau kita kada bersifat zuhud. Dengan zuhud tahsunul a'mal, amal jadi baik. Khusyuk dalam beribadah, khusyuk membaca Quran, khusyuk membaca salawat, khusyuk sembahyang. Zuhud mudah. Kenapa? Karena yang mengganggu sembahyang kita, zikir kita, hati kita, pikirannya ke dunia. Kenapa kita sembahyang kada khusyuk? Mikirakan pasar, mikirakan kebun, mikirakan di rumah, macam-macam. Itu nang maulah kada khusyuk. Nah, orang-orang yang zuhud pikirannya kada ada lagi dunia. Pikirannya akhirat depan matanya. Dengan demikian khusyuk menjadi mudah baginya. Nah, semuaan jadi mudah, segala amal kebaikan menjadi mudah dengan sebab zuhud tadi. Wa dhiddu zuhdi fid dunya ar-raghbatu fiha wal hubbu fiha wa dzalik isarud dunya 'ala al-akhirah. Lawanannya zuhud pada dunia itu adalah gemar dan cinta pada dunia. Nah, itu lawanannya. Kayak apa mengetahui kita ini cinta dunia ataukah kita ini zuhud? Mengetahuinya, nah, bila mengutamakan dunia atas akhirat berarti kita cinta dunia. Bila kita mengutamakan dunia atas akhirat berarti kita cinta dunia. Paman taraka wajiban aw manduban aw fadilatan li syughlihi bid dunya fahuwa muhibbud dunya. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban atau meninggalkan perkara yang sunat atau perkara yang utama karena sibuk dengan dunia, bahwa muhibbud dunia, maka dia berarti pecinta dunia. Orang mencari harta hakun taliwat sembahyang, berarti ini orang muhibbud dunia. Orang mencari harta hakun kada baca wirid-wirid tiap malam, biasa tabarak yasin malam, surah-surah nang baik, waqiah, surah duhan malam. Karena ini urusan dunia, wirid kada baca. Ini orang meninggalkan nang sunat untuk mengejar dunia. Berarti dia muhibbud dunia. Kadang alih kada mengetahui diri kita ini cinta apa. Bila kita cinta dunia, kita bakal sakit. Kenapa? Pecang terpisah. Dan itu akal kita sudah bisa membaca. Sesuatu yang dicintai bila tak pisah bakal sakit. Sesuatu yang dicintai bila tak pisah bakal sakit. Nah, orang yang mencintai dunia itu orang yang sakit matinya. Kenapa? Karena dia berpisah dengan yang dicintainya. Nah, berpisah dengan yang dicintainya. Orang kehilangan sepeda motor lagi sakit hati. Ini mati, hilang motor, hilang rumah, hilang bini, hilang semuaan. Terkumpul sakit hatinya. Nah, jadi tandanya itu bila kita hakul meninggalkan yang baik-baik, yang wajib,
kita meninggalkan sunat-sunat untuk urusan dunia, berarti kita muhibbud dunia ngarannya. Orang yang cinta dunia. Bila cinta dunia, sembahyang kada mau khusyuk. Bersedekah kada mau ikhlas. Kenapa? Karena dia cinta dunia. Nah, bila bersedekah minta puji, minta hargai. Nah, itu tuh karena dia mencintai dunia. Lain orang zuhud dia cinta akhirat, bersedekah dia mengharap pahala di sisi Allah. Kada mengharap pujian. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hikmah yang ke-85 ini adalah menerangkan bahwa orang yang bisa terbang, orang yang bisa berjalan di atas air, orang yang bisa berada di berbagai tempat, itu belum tentu orang yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi kalau orang yang sudah punya sifat zuhud pada dunia, itu jelas pasti dia orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia kada bisa terbang, walaupun dia kada bisa jalan di air, walaupun dia kada bisa kemana-mana dalam waktu yang singkat, tapi dia bersifat zuhud, maka ini orang mulia, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orangnya zuhud, ini diberi Tuhan zuhud saja. Yang berjalan di banyu kada diberi Tuhan, yang berada di berbagai macam tempat kada diberi Tuhan, tapi diberi Tuhannya zuhud. Nah, itu lebih baik daripada Allah memberi yang lain-lainnya kepada orang lain. Karena dengan zuhud itu dipastikan bahwa itu karamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-86. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnil khatimah. Ya Habibi, Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Habibi, salam Habibi.